Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester yang berjudul Jembatan Baja Rangka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dumega Anggreni dengan NIM 302020200059 dengan partner saya yang bernama M. Ainun Hakim dengan NIM 3020200122. BIM atau truss break. Jembatan rangka adalah struktur konstruksi jembatan yang tersusun dari rangka-rangka yang diletakkan pada suatu bidang dan dihubungkan dengan sendi pada setiap titik hubungnya. Beban dan muatan yang dipikul oleh struktur jembatan rangka baja akan diuraikan dan disalurkan pada batang-batang baja tersebut. Sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalui titik-titik pertemuan batang, stabilitas rangka baja. Prinsip prinsip utama yang mendasari penggunaan rangka batang sebagai struktur pemikul beban adalah penyusul elemen sebagai konfigurasi segitiga yang menghasilkan bentuk stabil. Stabil tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. M lebih besar sama dengan 2 kali J min 3. Bagian-bagian jembatan dan kriteria perencanaan jembatan. 1. Top chord member, 2. Bottom chord member, 3. Top chord breaking, 4. Bottom chord breaking, 5. Stranger, 6. Cross girder, dan 7. Diagonal. Struktur atas jembatan. 1. Pelat lantai jembatan berfungsi sebagai penahan lapisan perkerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan. Komponen ini merupakan komponen yang menyalurkan beban langsung dan ditransferkan ke main girder. 2. Trotoar dan railing. Trotoar berfungsi sebagai tempat untuk berjalan kaki. Trotoar biasanya terdapat pada struktur jembatan jalan raya. Trotoar dilengkapi dengan railing. Yang ketiga, cross girder. Cross girder merupakan batang pelintang yang menerima beban dari stranger dan pelat lantai di atasnya. Kemudian disalurkan ke rangka utama. Cross girder ini diletakkan segaris atau searah dengan aliran sungai. 4. Stranger merupakan batang yang menerima beban langsung dari pelat lantai kendaraan. Letaknya tegak lurus terhadap aliran sungai dan menumpuk pada cross girder. Rangka utama. Rangka utama jembatan merupakan rangka utama di mana untuk menahan beban yang terjadi. Rangka utama ini yang memikul keseluruhan beban pada jembatan dan diteruskan ke pilar jembatan. Rangka ini terdiri dari top chord, bottom chord, batang vertikal, batang diagonal tergantung titik jembatan. Braking atau ikatan angin berfungsi melakukan konstruksi menyalurkan gaya angin pada peletakan dan menjaga keseimbangan jembatan dari gaya lateral yang timbul oleh angin. Sambungan jembatan terdiri dari sambungan baut. Sambungan baut adalah sambungan yang menghubungkan material material baja menjadi satu kesatuan. Sambungan ini merupakan sambungan tidak tetap karena dapat lepas tanpa merusak material. 2. Share connector adalah penghubung antara balok baja dengan pelat beton. Share connector ini mentransfer gaya pada pelat beton menuju ke balok baja serta mencegah gaya angkat vertikal pada permukaan hubungan baja beton.
pertumbuhan bearing atau elastomer. Dikenal dengan nama elastomer biasanya terbuat dari bahan karet karena sifat elastisnya yang dapat meredam getaran bagian jembatan dan sebagai media untuk menyalurkan beban dari bangunan bagian superstruktur jembatan menuju bagian substruktur jembatan. Umumnya dipasang di bawah girder jembatan, di atas spearhead maupun abutment. Abutment terletak pada ujung jembatan, berfungsi sebagai penahan tanah dan menahan bagian ujung dari balok gelagar induk. Abutment juga menyalurkan beban dari gelagar induk ke pondasi di bawahnya. Pilar. Pilar adalah suatu bangunan yang didesain untuk meneruskan beban dari bangunan atas, baik beban mati atau beban hidup berat sendiri dari pilar ke tanah pondasi. Pondasi. Pondasi merupakan perantara dalam menerima beban yang bekerja pada bangunan pondasi ke tanah dasar di bawahnya. Pembebanan jembatan akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu M. Ainun Hakim. Peraturan Struktur Pembebanan PBI 1983, Peraturan Pembebanan Indonesia. PPURG 1987, Pembebanan Perencanaan untuk Rumah dan Gedung. SNI 1727 sampai 2020, Pembebanan pada Gedung. SNI 1725 sampai 2016, Pembebanan Jembatan. Struktur beton. PBI 1971, Peraturan Beton Bertulang. SNI 2847 sampai 2019, Perencanaan Beton untuk Gedung. SNI 8140 sampai 2016, Perencanaan Beton untuk Rumah Tinggal. Struktur baja. SNI 1729 sampai 2015, Spesifikasi bangunan gedung baja struktural. Bangunan tahan gempa. SNI 1729 sampai 2019. Tata cara perencanaan tahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan Nongden. SNI 2833 sampai 2016. Perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Beban beban pada SAP 2000. Beban terpusat dalam beban yang terkonsentrasi pada suatu titik. 2. Beban merata adalah beban yang merata secara material baik ke arah memanjang maupun ke arah luas. 3. Beban area adalah beban yang terdistribusi secara luasan suatu daerah atau pelat. Beban pada jembatan, beban permanen, beban mati tambahan, beban tekanan tanah. 2. Beban lalu lintas, beban lajur D, beban truk T, gaya rem, beban pejalan kaki, gaya akibat tumbukan kendaraan, beban aksi lingkungan, beban tumbukan, beban hanyut, beban angin terhadap struktur, beban angin pada kendaraan, gempa. Beban mati. Beban mati adalah suatu beban yang berasal dari
berat sendiri jembatan atau bagian jembatan yang ditinjau, termasuk segala unsur tambahan yang dianggap merupakan suatu kesatuan tetap dengannya. Pada suatu jembatan rangka baja, beban DL dari plat, beton, dan frame baja dihitung secara otomatis oleh SAT 2000. Beban mati tambahan SIDL. Beban mati tambahan SIDL menurut SNI 1725 sampai 2016. Beban mati tambahan adalah saluran berat timbunan tim menurut SNI 1725 2016. Beban mati adalah berat seluruh bahan yang membentuk pada jembatan yang merupakan elemen non-struktur dan besarnya dapat berubah jembatan. Jembatan harus direncanakan untuk mampu memikul beban tambahan berupa beton setebal 50 mm untuk melakukan pelapisan kembali di kemudian hari. Beban trotoar atau railing dalam aksesoris jembatan dan dapat dikategorikan beban mati tambahan. Pada khususnya jembatan rangka baja, beban SIDL yang diinput yaitu beban lapisan aspal, trotoar beton, dan beban railing. Beban jalur D. Beban jalur D terdiri atas beban terbagi rata BTR yang digabung dengan beban garis terlihat dalam gambar. Badan jalur D ini bekerja pada seluruh jalur kendaraan, menimbulkan pengaruh pada jembatan yang ekuivalen dengan suatu iring-iringan kendaraan sebenarnya. A. Beban terbagi rata. Beban terbagi rata BTR mempunyai intensitas Q KPA dengan besaran Q tergantung pada panjang total yang dibebani L. Pada kasus jembatan rangka baja, beban BTR diaplikasikan sebagai beban area yang bekerja sepadang jalur. Beban jalur D, beban garis terpusat BGT. Beban garis terpusat BGT dengan intensitas P KN per M harus ditempatkan tegak lurus terhadap arah lalu lintas pada jembatan. Besarnya intensitas P adalah 49,0 kN per M. Secara umum, beban T akan menjadi beban penentu dalam perhitungan jembatan yang mempunyai bentang sedang mempunyai sampai panjang, sedangkan beban T digunakan untuk bentang pendek dan lantai kendaraan. Pada kasus jembatan rangka baja, beban BGT diaplikasikan sebagai beban terbagi rata yang bekerja di tengah bentang. Beban truk T. Selain beban D, terdapat beban lalu lintas lainnya yaitu beban truk T. Beban truk T tidak dapat digunakan bersamaan dengan beban D. Beban truk diasumsikan terdapat sebuah truk 3 kendaraan di masing-masing jalur. Pada kasus jembatan rangka baja, beban T diaplikasikan sebagai beban terpusat sesuai dengan jarak antar ganda, gaya rem dan beban pejalan kaki. Gaya rem harus diambil yang terbesar dari 25% dari berat gander truk desain atau 5% dari berat truk
rencana ditambah beban jalur lajur terbagi rata (BTR). Gaya rem tersebut harus ditempatkan di semua jalur rencana yang dimuati dan di, di yang di yang berisi lalu lintas dengan arah yang sama. Beban pejalan kaki. Semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban sepanjang pejalan kaki untuk intensitas 5 kPa dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan pada masing-masing jalur kendaraan. Pada kasus jembatan, beban rem diaplikasikan beban area yang berjalur kendaraan. Pada kasus jembatan rangka baja, beban kendaraan kaki diaplikasikan sebagai beban area pada trotoar. Beban angin pada jembatan, EWS. Beban angin pada kendaraan, IWL. Tekanan angin rencana harus dikerjakan pada struktur jembatan maupun pada kendaraan yang melintas jembatan. Jembatan harus direncanakan memikul gaya akibat tekanan angin pada kendaraan, di mana tekanan tersebut harus diasumsikan sebagai tekanan menerus sebesar 1,46 N per mm, agak lurus dan bekerja 1800 mm di atas permukaan jalan. Pada kasus jembatan rangka baja, beban EWS dan EWI, EW1 diaplikasikan sebagai beban terpusat pada titik join terluar dengan komposisi beban 100% pada saat ingin tekan dan 50% pada saat ingin hisap. Spektrum respon adalah kurva yang diapit antara respon maksimal sistem SDOF yang terdiri gerakan tanah gempa tertentu dan periode waktu atau frekuensi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.